Kalau kita gagal dalam karir, kemudian jatuh dalam dosa, kemudian terjerumus di dalam hutang yang besar, cenderungnya kita akan merasa depresi, merasa gagal, sendirian, dan yang paling parah, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan bahkan mengucilkan kita. Tapi apakah benar demikian? Nah, di dalam salah satu cerita Injil, yaitu di Markus pasal yang ke-5, ada satu orang yang termasuk salah satu kategori orang yang paling tidak layak menurut hukum Musa, yaitu wanita yang pendarahan. Dia sudah pendarahan 12 tahun dan semua hartanya sudah habis untuk pengobatannya, tapi tidak sembuh-sembuh, malah makin parah. Dan hari itu dia mendatangi Tuhan Yesus dari belakang dan berkata, asal saja aku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia mendatangi Tuhan Yesus dari belakang? Sama seperti orang kusta, wanita pendarahan dalam istilah Alkitab yang mempunyai lelehan itu termasuk orang yang najis. Jadi dia harus dikucilkan, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Yang bersentuhan dengan dia juga akan menjadi najis. Hari itu karena dia sudah sangat terjepit, sangat kepepet, dia nekat untuk berdesak-desakan dengan orang banyak dan berusaha menjamah Tuhan Yesus dari belakang. Tapi kenapa dia menjamah Yesusnya itu dari belakang? Karena dia merasa tidak layak. Dia mungkin terinspirasi oleh cerita Musa di Keluaran pasal 33. Pada saat Musa ingin melihat wajah Tuhan, Tuhan katakan, kamu tidak bisa melihat wajahku. Kalau melihat wajahku akan mati. Jadi Tuhan taruh Musa itu di sebuah gua. Kemudian Tuhan bilang Tuhan akan lewat di depan Musa, tapi dia akan tutupi gua itu sehingga Musa nggak melihat wajah Tuhan. Setelah Tuhan lewat, maka Tuhan akan tarik tangannya sehingga Musa hanya melihat Tuhan dari belakang. Jadi si wanita pendarahan ini menjamah ujung jubah Yesus dan kemudian dia menjadi sembuh. Nah, yang saya ingin ceritakan kali ini adalah di Markus 5 ayat yang ke-30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perhatikan dikatakan ia berpaling. Nah, seringkali pada saat kita terpuruk, pada saat kita merasa tidak layak, kita cenderung membayangkan Tuhan berpaling dari kita. Tapi dalam cerita ini, Tuhan Yesus justru berpaling kepada si wanita itu. Saya ingin kita semua percaya hari ini, betapapun terpuruknya kita, Tuhan Yesus bukan berpaling dari kita, dia malah berpaling kepada kita. Nah, ini ada satu hal yang sangat penting. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Kemungkinan pertama dia mengatakan itu dengan kemarahan kan? Siapa gitu kan? Tapi saya percaya Tuhan Yesus mencari pelakunya justru untuk menyatakan kasihnya, untuk menerima, untuk merangkul. Hari ini kalau engkau sedang terpuruk, saya punya berita baik, punya kabar Injil bagimu, yaitu Tuhan Yesus berpaling kepadamu, menolongmu, menyayangimu, menyembuhkanmu.